Kalau sampai masuk ke asrama, tembak gitu. Karena kan menyambut karet, tembak. Akhir-akhir ini kita diperlihatkan tentang bagaimana respon keji Polisi Republik Indonesia dalam mengurai massa ketika adanya aksi demonstrasi hingga membuat hilangnya nyawa. Kepolisian saat ini punya segudang masalah yang pelik terkait kekerasan dan brutalitas terhadap warga sipil yang kalau kita lihat datanya per tahun cukup membuat kita sesak nafas. Apabila data tersebut ditambah dengan brutalitas yang dilakukan kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi kemarin yang mengakibatkan korban luka dan korban meninggal dunia, tragedi tersebut bahkan telah mendapat perhatian khusus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana hal ini memberikan sebuah asumsi bahwa brutal dan beringasnya kepolisian Indonesia sudah di level yang tidak dapat ditoleransi. Tentu saja hal ini menjadi penguat narasi reformasi polisi yang semakin masif dan menambah riwayat panjang catatan hitam kekerasan kepolisian di Indonesia. Dalam beberapa tahun kebelakang, Kepolisian Republik Indonesia selalu masuk ke dalam 3 besar daftar lembaga negara yang mendapatkan anggaran belanja terbesar. Di saat yang bersamaan, tindak kekerasan yang dilakukan anggota Korps Bayangkara kepada masyarakat sipil juga terus meningkat. Selama kurun waktu 5 tahun, terdapat lebih dari 4.000 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Hal ini mengakibatkan ratusan orang tewas, ribuan orang mengalami luka-luka, dan belasan ribu lainnya menjadi korban penangkapan sewenang-wenang. Sepanjang Juli tahun 2024 sampai Juni 2025, tercatat ada total 602 peristiwa kekerasan yang melibatkan polisi. Penembakan menjadi yang tertinggi, terdiri 411 kasus dan penganiayaan 81 kasus. Jika kita tambahkan dengan 100 hari pertama masa pemerintahan Prabowo Gibran, ada tambahan 136 kasus kekerasan oleh kepolisian. Banyaknya bukti dari berbagai rekaman video di lokasi yang viral dan jadi perhatian masyarakat luas. Puncaknya di mana beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan tragedi meninggalnya driver ojek online, yaitu Afan Kurniawan, yang ditabrak dan dilindas oleh kendaraan taktis milik Brimob dalam kejadian aksi protes kenaikan tunjangan dan gaji DPR di Jakarta. Tidak hanya berhenti di situ saja. Di saat amarah dan kekecewaan masyarakat semakin memuncak, bukan melakukan pendekatan yang humanis melalui dialog-dialog untuk meredam amarah masyarakat, polisi justru melakukan hal yang lebih brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Bahkan sempat-sempatnya untuk memberi ejekan kepada masyarakat yang melakukan protes. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi dalam penanganan aksi demonstrasi tersebut. Dan info terkini mengatakan dari 370 orang yang ditangkap pada saat demonstrasi hingga kini belum dibebaskan. Terbayang bagaimana masyarakat setiap hari diperlakukan seperti itu oleh para polisi. Keberingasan itu bukan semata-mata ditujukan kepada massa aksi yang bertindak anarkis, akan tetapi kepada siapapun yang berada di jarak terdekat dengan mereka. Hal tersebut dirasakan oleh anggota pers dan bahkan tim medis sukarela juga menjadi korban represivitas polisi. Data terkini pasca demonstrasi di berbagai daerah, tercatat 10 orang telah meninggal dunia, 30 orang hilang, 3.337 orang ditangkap di 20 kota, 1.042 orang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terkait gelombang demo yang terjadi sejak minggu lalu.
terbaru, hal yang lebih sadis dilakukan kepolisian, yakni menggunakan peluru karet dan diarahkan ke kepala. Hal ini dirasakan oleh Pers di Solo yang mendapatkan luka tembak tepat di dahinya. Padahal jika mengacu kepada aturan, bisa dilacak terkait penggunaan peluru karet itu dimaksudkan untuk digunakan dan ditembakkan apabila dibutuhkan untuk sasaran perut menuju ke bawah. Dan maksud dari digunakannya peluru karet ini tentunya bukan untuk membubarkan aksi demonstrasi yang terjadi dari warga sipil. Bukan hanya di lapangan, dengan masifnya akses kepada media sosial, polisi-polisi ini juga menebar berbagai psikologi war hingga hujatan kepada para demonstran atau kepada siapapun yang dianggap tidak lebih baik daripada dirinya. Naasnya, korban yang sudah meninggal dari keberingasan itu juga tidak luput dari hujatan dan menganggap hal tersebut dilakukan sudah benar menurut mereka dan kepolisian tidak perlu meminta maaf akan hal tersebut. Media tahun lalu di Semarang terdapat kasus penembakan yang dilakukan oleh Aibda Rafiq Zainuddin kepada Gama Rizkinata Oktavandi hingga tewas. Berkaitan dengan brutalitas polisi, juga mengingatkan kepada tragedi di Stasiun Kanjuruhan Malang yang menewaskan 135 korban meninggal dunia dikarenakan tidak bisa bernafas sebab menghirup gas air mata berlebih. Dalam kasus Gama, korban diberikan label sebagai anggota gangster yang hendak melakukan tawuran. Dan ketika di lokasi penembakan, korban disebutkan melakukan penyerangan terhadap Aibda Rafiq. Sehingga Aibda Rafiq melakukan pembelaan diri dengan menembak Gama hingga tewas. Hal tersebut diutarakan oleh Kapolres Kota Semarang yang seolah-olah cenderung melindungi anggotanya yang bertindak brutal. Padahal, fakta yang sesungguhnya disebutkan Gama tidak seperti dan jauh dari apa yang diutarakan oleh polisi. Selanjutnya yakni tragedi Kanjuruhan, di mana kelompok supporter dari salah satu klub sepak bola setempat dianggap melakukan anarkisme dengan naratif seolah-olah mereka itu sendiri yang bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan 135 orang itu, padahal narasi-narasi itu kemudian terbantahkan dengan temuan-temuan dari tim independen pencari fakta, di mana disebutkan bahwa tewasnya 1.305 orang dalam tragedi tersebut adalah akibat kepanikan yang terjadi di lorong sempit menuju jalan keluar yang terkunci dari luar. Ditambah dengan desakan-desakan dan kesulitan bernafas sebab menghirup gas air mata berlebih yang sengaja diarahkan ke arah mereka. Semua kasus-kasus yang menyita perhatian publik sekaligus menunjukkan kalau kepolisian selama ini hanya omong kosong dalam berbagai hal berbenah. Alih-alih melakukan reformasi institusi, sebaliknya mereka justru sibuk melakukan pencitraan, mengangkat hal-hal yang enggak menjawab keresahan publik, dan akhirnya memperburuk citra kepolisian. Menghukum oknum yang melakukan pelanggaran tapi tidak ada pengakuan tanggung jawab dari institusi sudah menjadi barang umum, menjadi ending yang sudah bisa ditebak. Kepolisian juga perlu merefleksikan kembali mengapa sebagian besar kasus sering terjadi selalu berakhir dengan kekerasan fisik, hingga metode pendidikan seperti apa yang didoktrinasikan kepada anggota yang ada di dalam lembaga kepolisian, hingga anggotanya dengan mudah dan rentan melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Eugene McLaughlin dalam The New Policing menyebutkan kultur kerja polisi cenderung membentuk sikap curiga pada warga sipil, memandang diri sebagai kelompok eksklusif yang tak dipahami publik, dan menumbuhkan sikap defensif dan agresif hingga sinis. Brutalitas yang berulang telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap negara dan penegakan hukum.
normalisasi penegakan kekerasan sebagai respon terhadap aksi sipil, serta menjadi bentuk pembungkaman ruang demokrasi. Tentunya apa yang terkandung dalam tayangan ini bukanlah sebuah narasi subversif dan provokatif yang ditujukan untuk menebar kebencian terhadap institusi Polri. Tayangan ini dibuat sebagai wujud merayakan demokrasi dalam kebebasan berpendapat, rasa prihatin dan sarana kritik warga sipil kepada kepolisian agar dapat berbenah dan melakukan reformasi institusi, sehingga selanjutnya tidak terjadi lagi hal-hal yang dapat membuat kebencian dan kepercayaan kepada Polri semakin meningkat.